Yang ketiga, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak, dengan hormat saya sebutkan namanya, Profesor Dr. Muhammad Nasrum Masih, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Untuk media dan waktu, saya persilahkan. Prof. Disilakan. Terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mudah-mudahan ini memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Yang saya hormati pemateri Prof. Dirvan, kemudian Ibu Irmawati sebagai Kepala Puslitbang Bioteknologi, yang juga sebagai tuan rumah dan moderator pada hari ini, seluruh peserta webinar Understanding Bibliometric Article and Systemic Review. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai pimpinan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin sangat berterima kasih sekali atas kegiatan ini. Kegiatan ini sangat mendukung kegiatan yang akan kita capai di LP2M. Dengan adanya webinar ini, kita berharap proposal-proposal yang kita biayai, yang kita laksanakan penelitiannya, itu bisa tercapai outputnya dalam bentuk artikel, ya, sehingga luarannya nanti akan sangat bermanfaat untuk Universitas Hasanuddin ke depannya. Terus terang target publikasi di internasional jurnal bereputasi tahun ini cukup tinggi, ya, 2.500 artikel di Scopus. Kita baru mencapai hampir 1.500. Ya, ini sudah cukup lumayan dibanding tahun sebelumnya. Ada perkembangan jumlah yang cukup signifikan. Dan ini masih ada 2 bulan tahun 2023, mudah-mudahan akan bisa lebih banyak lagi. Nah, dengan webinar ini sebenarnya besar harapan kami bahwa banyak tulisan yang hadir dari pengertian tentang bibliometri artikel ini dan systemic review. Kalau semua penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa kita, S1, S2, S3, bahkan untuk setiap dosen kita, mulai dari lektor, asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar, membuat masing-masing satu saja, atau masing-masing ada systemic review atau bibliometri artikel ini untuk setiap topik riset yang akan dijalankan, maka saya yakin target kita akan tercapai. Dan saya kira manfaatnya akan sangat besar dengan adanya semacam systemic review ini. Kita memahami lebih dalam, kita dapat menjalankan penelitian kita lebih optimal karena dasar teori, hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada sudah diketahui, sehingga ini memungkinkan kita untuk melakukan penelitian itu lebih optimal dan lebih yakin akan hasil
yang didapatkan karena kita sudah mereview beberapa artikel yang berhubungan dengan topik riset yang akan kita jalankan. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat bermanfaat sama sekali dan mungkin kita akan lakukan secara rutin agar supaya banyak dari peneliti kita, terutama seluruh dosen kita, seluruh mahasiswa kita, itu bisa memanfaatkan fasilitas atau kesempatan atau kemampuan kita untuk menulis artikel bibliometrik ini ataukah systemic review ini sebagai satu produk hasil riset yang walaupun berasal dari beberapa artikel yang ingin kita review, ya, dan kemudian kita analisis hasilnya yang kemudian bisa menjadi patokan kita untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan atau belum pernah sama sekali dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga ini bersifat original riset dan akhirnya menghasilkan original artikel selanjutnya. Saya kira untuk mahasiswa terutama, saya kira mulai dari review yang dilakukan, apakah mini review atau systemic review, ya setelah itu kita bisa memulai riset dan ada metodologi yang kita bisa protokol yang dijalankan dan itu bisa juga dipublish protokol, dan kalau itu merupakan satu case report itu juga bisa dibuat tulisannya sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk masyarakat umum ya yang mengikuti kegiatan ini, saya kira ini juga menambah wawasan adik-adik sekalian agar supaya memahami apa sebenarnya review ini, systemic review, dan apa ini bibliometrik artikel ini. Dengan begitu, pada saat Anda ingin melanjutkan pendidikan, S2 atau S3 atau spesialis dan sebagainya, profesi dan sebagainya, ini bisa dimanfaatkan, ya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menulis ini, bagaimana aturan yang jelas yang akan dijelaskan nanti oleh pemateri kita, Prof. Dirvan, itu akan sangat banyak manfaat bagi adik-adik sekalian. Saya melihat ada banyak mahasiswa di sini, lebih dari 117 sudah yang tergabung dalam seminar webinar online ini. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik, bisa mendapat manfaat dan bisa mengaplikasikan pada diri masing-masing untuk bagaimana menghasilkan semacam systemic review ini. Sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang yang membacanya nanti. Dan dengan analisis yang akurat dari beberapa referensi yang dibuat resumenya, saya kira ini akan sangat bermanfaat nantinya apabila kita membuat satu tulisan yang berisi kebijakan dan beberapa hasil riset. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan atas nama pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya sangat berterima kasih sekali kepada panitia, terutama Ibu Irmawati yang telah mengarrange kegiatan ini, dan juga kepada pemateri Prof. Dirvan. Terima kasih atas kesempatan dan sharing knowledge-nya. Semoga ini menjadi amal ibadah, dan kepada peserta semoga bisa menikmati, bisa mendapat manfaat, bisa mengaplikasikan ilmu ini untuk kemaslahatan umat, saya kira. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan karena diminta untuk membuka kegiatan ini, maka saya mengajak adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk bersama-sama membuka kegiatan webinar dengan topik Understanding Bibliometric Article and Systemic Review ini, dengan bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sebelum kita memasuki acara inti,
Mohon izin Bapak Ibu panitia akan mengambil dokumentasi bersama Prof, bersama narasumber kita juga telah bergabung kebetulan. Assalamualaikum Prof. Andi Dirpan. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, kami akan screenshot. Oke, senyum. Slide 1. Selanjutnya, slide 2. Udah. Slide 3. Oke. Lagi. 4. Udah ada? Oke. Terima kasih Prof sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya untuk memasuki acara inti. Oke. Acara inti kita hari ini yaitu pemaparan oleh Prof Inti sekaligus nantinya akan ada diskusi tanya jawab dan nantinya akan dipandu secara langsung oleh Ibu Dr. Irmawati SPI MSI selaku moderator. Kepada Ibu, waktu dan media saya silakan. Terima kasih kepada Mbak Uti selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama di Zoom kita pada pagi hari ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasrumasi yang telah membuka acara kita tadi dan kepada Bapak Profesor Andi Dirpan selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Dan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Salam kenal dan selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik, yaitu Understanding Bibliometric Article dan Systematic Review. Kami selaku penyelenggara mengangkat topik tersebut di webinar kita pada pagi hari ini karena menganggap bahwa topik tersebut sangat bermanfaat bukan hanya untuk memberi pemahaman kepada kita semua bagaimana menulis suatu paper atau artikel bibliometrik dan systematic review, tetapi juga dengan memahami metode ini Bapak Ibu sekalian selaku dosen dan peneliti bisa mencari ide-ide penelitian yang update dan menarik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan CV pemateri kita. Nama Profesor Dr. Andi Dirpan. Beliau adalah salah satu dosen di Department of Agricultural Technology Hasanuddin University. Dalam 5 tahun terakhir, Bapak Prof. Andi Dirpan telah memproduksi sebanyak 23 artikel Scopus, dan di tahun 2023 ini beliau sudah menghasilkan 11 paper, di mana semua terindeks Scopus dan ada 5 ya yang di jurnal Scopus Q1. Jadi pemateri kita pada pagi hari ini memiliki indeks Scopus 11 dan indeks Web of Science 7.
Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andi Dirvan. Kami memberi waktu Prof sekitar 60 menit ke depan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Disilahkan Prof. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas, Bu Irma? Iya, kedengaran Prof. Jelas ya? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua LP2M, Prof. Nasrum. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Bioteknologi Unhas yang sekaligus menjadi moderator, Ibu Dr. Irmawati, Bapak Ibu peserta workshop bibliometrik pada hari ini yang saya hormati. Saya lihat pesertanya cukup beragam ya. Saya lihat ada beberapa dosen juga yang hadir, ada Nurse Saldi, Nurse saya ya. Jadi yang saya sebut tadi namanya siap-siap saja karena kita akan interaktif supaya tidak monoton ya. Kita akan diskusi mengenai bibliometrik ini. Nah, di player itu kan ada 2 materi ya. Selain bibliometrik ada juga systematic review. Tapi mungkin pada hari ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai bibliometrik karena memang ini hal yang baru ya. Dan kalau Bapak Ibu cek di Scopus Unhas yang kurang lebih sekarang kita dokumennya 9.000-an ya, 9.000-an dokumen mulai dari tahun 70-an sampai hari ini. Itu kalau Bapak Ibu search judul bibliometrik itu masih sangat kurang, dan kalau Bapak Ibu cek Bapak Ibu akan temukan bahwa yang pertama publish bibliometric review itu saya ya, 2 tahun terakhir, 2 tahun kemarin ya, 2 tahun kemarin. Jadi saya ceritakan historinya sedikit ya supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran kira-kira kalau Bapak Ibu ingin menekuni bibliometric review ini kira-kira apa yang perlu dipersiapkan ya. Jadi saya itu belajar bibliometrik sekitar tahun 2021 ya, 2021 akhir. Saya dulu belajar di Bali, kebetulan ada pelatihan. Nah, itu saya mulai belajar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi 12 jam kali 5 ya kurang lebih 60 jam. Itu pun keluar dari hotel, jadi kita di karantina, itu draft manuskripnya belum jadi. Jadi kalau saya persentasekan mungkin baru sekitar 40% ya. Bukannya sombong, padahal waktu ikut di pelatihan itu ya menurut saya sudah pengalaman menulis dan sudah ada beberapa publikasi yang terindeks, dan waktu itu ya belum selesai bibliometriknya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah punya gambaran kira-kira kalau Bapak Ibu nanti mau menekuni bibliometrik, nah seperti ini gitu. Jadi tidak semudah yang mungkin Bapak Ibu bayangkan 1-2 jam belajar bisa langsung kuasai. Jadi hari ini itu tidak mungkin Bapak Ibu mengetahui secara detail A sampai Z, karena tadi gambarannya seperti itu. Saya sendiri 60 jam belajar nonstop, itu masih 40% manuskripnya. Jadi hari ini mungkin targetnya kami hanya memperkenalkan seperti apa bibliometric review ini. Jadi setelah meeting hari ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran dan bisa belajar mandiri. Karena kalau Bapak Ibu cek di YouTube itu sudah cukup banyak tutorial yang membahas tentang bibliometric review ini. Cuma memang agak sulit kalau
dasarnya lemah. Kita tidak tahu filosofisnya seperti apa bibliometric review ini. Nah, hari ini mudah-mudahan kurang lebih 2 jam ini saya dan tim ya bisa memperlihatkan dasar dari bibliometric review ini. Itu sebagai pengantar ya, saya izin share. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah kelihatan slide saya? Iya, sudah Prof. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang tertarik mendownload materi saya, itu bisa di-download di sini ya, di sunhas.ac.id/biblio. Jadi slide yang saya presentasikan sekarang itu Bapak Ibu bisa unduh di sini di sunhas.ac.id/biblio. Sudah di-download atau masih sementara? Sudah ya? Bisa di-download? Sudah ada yang berhasil download? Mohon tolong pasang di chat, karena bagaimana kita mau lihat itu dan sekaligus keluar dari Zoom untuk urus itu di fungsi yang lain seperti Google. Ya, di foto aja Ya. nanti Tidak Adi. bisa. Hah? Tidak tahu. Ini anunya URL-nya dicatat. Ya, ya. Nanti Terima kasih sudah ada di chat. Terima kasih. Ya, nanti tolong teman-teman panitia bantu ketik katanya di kolom chat ya materinya. Sudah ada, Prof. Baik, jadi judul yang saya coba perkenalkan ke Bapak Ibu pengantar bibliometric review. Nah, biasa juga orang istilahkan bibliometric analysis karena memang pada saat kita studi bibliometrik itu memang harus ada analisis di dalamnya. Ya, jadi ini hal yang sama. Jadi kalau Ibu menemukan literatur bibliometric review dengan bibliometric analysis itu sama saja. Nah, Bapak Ibu, saya sekaligus memperkenalkan riset grup kami ya, Respobio. Jadi Bapak Ibu kalau mengenal salah satunya di sini silahkan ditanyakan karena insya Allah member kami itu sudah terbiasa menulis bibliometric review ya. Di sini ada Shirley, Dr. Fuad, Sisil Kasmira, Ibu Musbira Jalal dan Pak Dia. Kemudian ya, ini ada beberapa konten ya. Yang paling penting sebenarnya nanti di poin terakhir bagaimana menulisnya. Jadi ada latar belakang, ya, kemudian ada definisi, kemudian sejarah perkembangan bibliometrik, kemudian teori-teori utama dalam bibliometrik, dan saya akan memperlihatkan potensi bibliometrik sebagai bentuk review paper di jurnal internasional bereputasi. Ya, saya akan tunjukkan beberapa contoh yang sudah publish di berbagai bidang, ya, bidang pangan, hukum, sosial, ya. Nah itu. Nah, sebelum saya masuk ke latar belakang ya supaya Bapak Ibu lebih paham seperti apa bibliometrik itu, saya akan coba-coba interaktif. Ibu Nurhaya Nurdin ada? Bisa di-on-kan mic-nya, Bu? Oh, tidak bisa ya. Kalau tapi lagi di komputer. Oh iya. Kalau Pak Saldi bisa? Pak Saldi, ada Pak Saldi? Bisa interaktif Pak Saldi? Oh, kayaknya tidak bisa juga. Kalau begitu langsung ke moderator juga. Moderator saja kalau gitu. Nah, Ibu Irma, bisa di-on-kan mic-nya, Bu Irma? Iya, Prof. Nah, baik. Nah, jadi Ibu Irma, bidang kajiannya selama ini apa, Bu? Bidang kajian saya selama ini, Prof, terkait dengan molekuler. Molekuler. Iya,
Banyakan sih di DNA barcoding, Prof. Oke, molekuler ya. Iya. Nah, kalau saya bertanya Bu Irma, ke Ibu Irma, kira-kira di dunia ini siapa peneliti yang paling banyak publikasinya di bidang molekuler? Di bidang molekuler. Bingung. Enggak hafal juga, Prof. Karena Oke. banyak artikel yang kami ini Oke, kan. kemudian kalau saya bertanya, negara apa yang paling banyak mempublikasi bidang molekuler? Ah. Negaranya juga susah, Prof. Kemudian bagaimana keterkaitan antara negara ketika melakukan publikasi bidang molekuler? Keterkaitan antar negara. Kemudian kata kunci apa yang paling banyak digunakan ketika orang melakukan publikasi bidang molekuler? Iya, kalau yang itu, Prof, karena saya di DNA barcoding dan metabarcoding, ya keywordnya itu DNA barcoding, metabarcoding. Itu belum valid ya. Jadi, nah pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kalau kita menulis bibliometrik akan ditampilkan di artikel kita. Nah, misalnya tadi pertanyaan pertama, siapa peneliti yang paling banyak melakukan publikasi di bidang molekuler, misalnya ya, di bidangnya Bu Irma. Nah, itu kalau kita mau cek dari mulai adanya Scopus, misalnya tahun 70-an sampai tahun sekarang, nah itu kalau kita kerjakan secara manual kan sulit sekali. Ya toh? Kemudian, siapa negara yang paling banyak melakukan publikasi bidang molekuler misalnya. Nah, itu bisa secara manual kita cari sebenarnya di database, misalnya Scopus atau Web of Science. Tapi itu butuh waktu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kita selesaikan ya ketika melakukan bibliometric analysis. Dan itu bisa dipublikasi. Ya, dipublikasi. Saya sudah buktikan, alhamdulillah per hari ini tuh sudah 7 artikel saya di bibliometrik, bidang bibliometrik. Nanti saya perlihatkan. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan itu kalau kata kunci ya, terutama kata kunci. Nah, itu kalau kita mau analisis di Scopus sangat sulit kalau secara manual. Nah, padahal kalau kita melakukan bibliometric analysis, tentu saja dengan menggunakan aplikasi nanti software, itu bisa kita selesaikan. Dan nanti kalau kita melakukan analisis di bidang keyword, secara tidak langsung, itu kita bisa melakukan gap analysis. Kita bisa menemukan, oh ternyata di bidang saya ini yang baru loh, ini yang belum banyak diteliti oleh orang lain. Jadi kita bisa menemukan novelty di situ nanti. Nah, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bibliometrik. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti belajar yang sudah belajar systematic review, terutama di meta-analysis, ya jadi itu nanti perbedaannya. Jadi bibliometrik lebih umum dia. Nah, kalau saya analogikan, kalau saya mau masuk di BTP misalnya perumahan, oh ternyata di BTP itu ada beberapa tipe. Ada tipe 36 misalnya, tipe 21, tipe 54. Nah, itu kalau seperti itu bibliometrik. Dia lebih umum. Nah, tapi kalau saya masuk, oh ternyata tipe 36 itu kamarnya segini, gagang pintunya begini, jumlah kamarnya segini, kemudian jumlah pintunya, warna pintunya seperti ini. Nah, itu systematic review meta-analysis. Jadi dia lebih spesifik. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di latar belakang ya. Nah, ini jadi yang pertama, saat ini dunia publikasi ilmiah mengalami perkembangan yang sangat cepat, ya. Apalagi dengan adanya internet, publikasi-publikasi itu betul-betul cepat ya, khususnya di bidang systematic review. Nanti kita lihat datanya. Nah, kemudian setiap hari ratusan publikasi ilmiah baru bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Dan ini menciptakan kumpulan pengetahuan yang sangat besar dan terus bertambah. Nah, dalam konteks ini, maka
Semakin penting untuk memiliki alat dan teknik yang memungkinkan kita untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan volume informasi yang besar ini. Contohnya tadi itu Bu Irma, di bidang molekuler. Itu kan sudah banyak sekali peneliti dan informasinya sangat besar. Nah, kalau kita mau identifikasi siapa peneliti yang leading di bidang molekuler, nah itu bibliometrik. Nah, disinilah peran bibliometrik menjadi sangat penting. Sampai di sini sudah ada gambaran sedikit ya, seperti apa bibliometrik itu ya. Nah, oke. Iya, Prof. Oke. Nah, ini ada ya. Sebelum Ya. lanjut, pertanyaan dikit. Ini kan tadi yang ditanyakan adalah publikasi di tingkat dunia. Misalnya kalau kita mau bikin bibliometrik tapi hanya level Indonesia untuk mengetahui sejauh mana sih penelitian ataupun data-data terkait riset tertentu yang sudah dilakukan di Indonesia. Apakah itu boleh juga seperti itu? Ya, terima kasih Bu Nur Arma ya tadi pertanyaannya. Jadi logikanya dunia saja bisa, apalagi kalau Indonesia. Jadi nanti kalau kita sudah masuk di teknis itu nanti bisa disetting di teknik pencarian. Jadi kita bisa batasi misalnya cuma Indonesia ya. Jadi nanti pada saat melakukan pencarian kita batasi Indonesia saja. Itu sangat bisa Bu. Ya, jadi seluruh dunia saja bisa, apalagi kalau cuma Indonesia ya. Saya lanjut ya. Nah, kemudian ini ada data ya, data publikasi sampai tahun 2020 mengenai publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah dari berbagai sumber database seperti Dimension, Web of Science, Scopus ya. Ini sudah jutaan ini. Nah, jadi misalnya tadi bidangnya Bu Irma, misalnya 3.500.000, ini kurang lebih 3.500.000. Nah, tidak mungkin Ibu Irma mencari, mengecek artikel satu persatu 3.500.000 itu siapa peneliti yang leading, siapa negara yang paling banyak memproduksi bidang molekuler. Nah, itulah tadi fungsinya bibliometrik. Dengan bibliometrik, informasi-informasi seperti itu sangat mudah kita dapatkan. Nah, ini ada juga data ya. Negara-negara yang leading di publikasi, tapi ini data lama 2018. Kita lihat di sini Cina masih leading, disusul oleh Amerika ya, dan India. Ini berapa besar ini? 8 besar. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah definisi ya, definisi sebenarnya tadi di awal kalau Bapak Ibu mendengar penjelasan saya, tentu saja Bapak Ibu sudah punya definisi sendiri ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan juga dari beberapa pakar, misalnya Pritchard 1969 menjelaskan bahwa bibliometrik adalah disiplin yang berfokus pada analisis kuantitatif dari data ilmiah dan teknologi yang mencakup publikasi ilmiah pada pola pengutipannya. Nah, disiplin ini berakar dari keinginan untuk memahami dan memetakan pola pengembangan pengetahuan ilmiah. Kemudian ada juga pendapat dari Berkman tahun 90 dan Thelwall tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bibliometrik adalah kajian statistik ya dari publikasi ilmiah seperti artikel, tesis, dan konferensi. Ini adalah bidang yang telah berkembang pesat sejak perkembangan abad ke-20 seiring dengan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah publikasi ilmiah. Nah, dengan bibliometrik itu nanti memungkinkan kita untuk mengukur ya dampak dari pengaruh dari berbagai karya ilmiah dan untuk memahami struktur dan dinamika dari komunitas ilmiah. Ini juga ada pendapat dari Leydesdorf dan Milošević tahun 2015. Beliau menjelaskan bahwa bibliometrik juga telah memperluas cakupannya untuk mencakup analisis jaringan ilmiah yang memungkinkan para peneliti untuk memahami dinamika kolaborasi antar peneliti dan diseminasi informasi dalam komunitas ilmiah. Ini mencakup teknik seperti analisis kositasi ya, yang mengidentifikasi hubungan antara berbagai dokumen berdasarkan frekuensi pengutipan bersama mereka.
Nah, dengan demikian, bibliometrik telah berkembang menjadi instrumen dalam ilmu informasi memfasilitasi identifikasi tren penelitian yang mendominasi evaluasi dampak penelitian dan pemetaan lanskap ilmiah. Nah, ini tentu saja nanti bisa membantu peneliti dalam mengidentifikasi karya-karya yang memiliki dampak signifikan dalam bidang tertentu dan juga dalam memahami pola kolaborasi dan komunitas ilmiah. Nah, kalau Ibu, Bapak lihat di gambar slide ini yang di kanan, nah ini salah satu bentuk analisis ketika kita menganalisis kata kunci, ini akan ada semacam map seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya ya, setelah saya membaca beberapa atau mempelajari beberapa tipe literatur review, saya mencoba memetakannya ya, memetakannya. Jadi secara garis besar itu dibagi 3 ya, literatur review. Ada naratif atau traditional review ya. Kemudian ini bisa dibagi 2 lagi, scoping dan integratif. Kemudian ada systematic literatur review yang dibagi 2. Ada metasintesis ya. Metasintesis kualitatif, ini kualitatif approach, pendekatan kualitatif. Kemudian ada meta-analisis, kuantitatif approach. Nah, kemudian yang ketiga yang baru ini ada namanya bibliometric review. Nah, yang akan kita bahas hari ini ya, yang 2 ini, khususnya di metasintesis ya, metasintesis. Terus terang, di grup kami itu kami belum pernah, kalau yang meta analisis yang pernah kami publish adalah metasintesis systematic literature review tipe metasintesis. Nanti saya perlihatkan contohnya. Jadi pada hari ini kami akan mencoba memperkenalkan khususnya bibliometrik ya, bibliometric review dan systematic literature review tipe metasintesis kualitatif ya. Saya lihat kalau yang scoping integratif ya itu di teman-teman di kesehatan lebih banyak melakukan publikasi di situ. Nah, bedanya apa ya? Bedanya tradisional literatur review dengan systematic literatur review. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tradisional literatur review itu kalau ada 4 di sini bedanya ya. Tapi yang paling membedakan itu no defined method. Jadi tidak ada metode. Nah, makanya kalau Bapak Ibu melihat tradisional literatur review itu langsung saja introduction ya, kemudian langsung intinya. Tidak ada metodenya di situ. Karena memang no defined method. Kemudian tidak ada specific analysis. Nah, sedangkan systematic literature review ya, atau yang disingkat biasa SLR, itu ada metode yang baku, rigorous method, kemudian terstruktur, kemudian di dalamnya ada sintesis, ada meta-analisis. Jadi itu yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya beda-beda sih tiap orang, ada yang nyaman di tradisional literatur review, ada yang nyaman di systematic literatur review. Kalau tradisional literatur review kami juga sudah melakukan publikasi dan bisa juga publish di Q1. Ada juga yang systematic literature review dan ada juga bibliometric analysis atau BA ya, BA. Nah, saya kira tadi bibliometric analysis tadi sudah kami jelaskan seperti apa, definisinya seperti apa. Nah, jadi yang membedakan antara tradisional literatur review dengan SLR itu di metodenya. Kalau di SLR itu ada metodologi yang baku yang harus kita terapkan pada saat melakukan penulisan. Sedangkan di tradisional literatur review itu tidak ada. Sini juga tidak ada analisis yang spesifik. Nah, ini adalah meta-analisis. Kalau Bapak Ibu ingat tadi slide saya yang kedua dari ini, ya, jadi meta-analisis itu bagian dari SLR. Nah, kalau MA itu berkonsentrasi untuk meringkas bukti empiris dengan menganalisis arah dan kekuatan efek dan hubungan antar variabel. Nah, kemudian meta-analisis sering digunakan sebagai alat perluasan teori. Nah, sebaliknya, BA atau bibliometric analysis merangkum struktur bibliometrik dan intelektual suatu bidang dengan menganalisis hubungan sosial dan struktural.
antara konstituen penelitian yang berbeda. Misalnya tadi siapa penulis yang paling produktif, negara apa yang paling menyumbangkan bidang, misalnya tadi kasusnya Bu Irma ya, bidang molekuler, kemudian lembaga apa, institusi apa, kemudian topik penelitian apa yang hot di molekuler, itu bisa kita analisis dengan menggunakan bibliometric analysis. Jadi kalau saya analogikan tadi, itu paling mudah dimengerti kalau kita lihat di perumahan. Jadi dia lebih umum kalau bibliometric analysis ini. Tapi kalau lebih spesifik, nah itu systematic literature review. Seperti itu. Nah, olehnya itu ada beberapa manfaat ketika kita belajar bibliometric analysis ya. Yang pertama, kita dapat memperoleh gambaran menyeluruh ya, sebuah isu yang sedang ramai diteliti. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Nah, dari situ nanti pembaca terbantu mendapatkan ide-ide baru untuk penelitian lanjutan. Karena memang nanti salah satu output dari bibliometric analysis itu yang keyword analysis. Dengan menganalisis keyword itu kita bisa petakan topik-topik yang baru. Nah, kemudian kita dapat melihat posisi sebuah penelitian terhadap penelitian lain. Nah, kemudian sejarah perkembangan bibliometrik ini saya percepat saja ya. Jadi dimulai di awal abad 20. Ya, tokoh penggeraknya di awal itu Derek de Solla Prince ya. Kemudian ada Alan Fichar, kemudian ada Frame pada tahun 2010. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat data yang ada sekarang ini ya, walaupun ini data 2 tahun kemarin, di sini terlihat bahwa tren jenis publikasi SLR atau Systematic Literature Review itu sangat meningkat signifikan di tahun 97 ya, tahun 97. Saya menduga ini karena internet sudah ada ya, sudah mulai lancar di seluruh dunia di tahun 97 ini. Makanya orang bisa menulis ya Systematic Literature Review, karena kekuatannya ketika kita menulis SLR ini ya tentu saja database. Nah, kalau tidak ada internet ya seperti hari ini, itu saya kira agak sulit kita mengeksplor database publikasi ya. Terutama di database terbesar di dunia saat ini, Scopus dan Web of Science. Nah, kita lihat ini per hari ini sudah ada 389.000, bukan per hari ini, data 2 tahun kemarin ya, 2021, saya yakin mungkin per hari ini sudah sampai 500 ribuan. Nah, kemudian bagaimana, ini contoh saja di bidang manajemen, ekonomi, bisnis, dan manajemen, bagaimana perkembangan publikasi ilmiah, khususnya bibliometrik. Nah, kalau tadi yang awal itu SLR, kalau ini bibliometrik. Kita lihat juga perkembangan artikel tipe bibliometrik itu juga berkembang dari tahun ke tahun. Ya, kita lihat ini untuk bidang bisnis dan manajemen dimulai tahun 2005 sampai tahun 2020 itu terjadi peningkatan, ya, terjadi peningkatan. Dan saya yakin bukan hanya di bidang bisnis dan manajemen, tapi di bidang-bidang lain juga terjadi peningkatan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sama dengan SLR, Bapak Ibu jangan mengira bahwa bibliometrik ini hanya bisa ditulis untuk bidang bisnis dan manajemen. Tidak. Jadi semua bidang itu bisa kita tulis. Nanti saya perlihatkan beberapa contoh artikel yang sudah publish di jurnal internasional bereputasi di berbagai bidang. Nah, ini adalah teori utama ya. Jadi ini teori utama yang digunakan untuk studi bibliometrik. Ada yang dinamakan dengan hukum Lotka. Kalau hukum Lotka ini intinya berdasarkan autor ya, penulis. Ini dikembangkan oleh Alfred J. Lotka, makanya dinamakan hukum Lotka pada tahun 1926. Kemudian yang kedua, hukum Bradford ya, karena memang dikembangkan oleh Samuel J. Bradford. Intinya di sini untuk topik, berdasarkan topik. Kalau tadi autor, ini berdasarkan topik. Kemudian hukum SIP yang dikembangkan oleh Kingsley SIP pada tahun 1949. Beliau
membantu dalam analisis teks dan identifikasi kata kunci. Jadi ini keyword berdasarkan kata kunci, ya. Hukum SIP namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memperlihatkan beberapa contoh artikel yang sudah publish. Yang ingin saya katakan bahwa potensi bibliometrik untuk dipublish di jurnal Q1, Q2 itu sangat tinggi. Dan saya pribadi kalau dibandingkan menulis SLR, itu lebih mudah menulis bibliometrik. Lebih mudah. Nah, ini contohnya ya. Jadi kami mencoba memetakan bagaimana sih tadi pertanyaan Bu Nur Arma, bisa enggak di Indonesia saja. Jadi ini kami coba memetakan ya, tradisional Indonesian food. Jadi khusus makanan tradisional dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Nah, kemudian ini kami publish di Q1. Nah, ini kami mencoba menganalisis ya active packaging untuk bahan pangan. Dan ini bisa publish. Dan ini bisa publish. Kemudian contoh yang lain di bidang pangan, ini juga sudah kami publish ya. Ini di Q1 juga. Nah, ini kami mencoba menganalisis bibliometrik untuk tren ya, khususnya biopolimer untuk kemasan ya. Nah, jadi biasanya di judul-judul bibliometrik itu ada dua macam. Ada yang tersurat dia tuliskan kata-kata bibliometriknya, ada juga yang tidak tersirat. Nah, misalnya ini tren. Nah, kalau ada kata-kata tren, kemudian ada juga biasa istilahkan umbrella, nah itu biasanya bibliometrik di dalamnya. Jadi seperti ini, walaupun di dalamnya, di judulnya maksud saya tidak ada kata-kata bibliometrik, tapi sebenarnya di metodenya itu bibliometrik juga sebenarnya. Nah itu. Jadi tidak harus tersurat judulnya. Tidak harus tersurat kata-kata bibliometriknya. Kemudian yang lain ya, yang lain ini di Q1 juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami mencoba menganalisis tren ya 30 tahun terakhir tentang penggunaan biosensor untuk aplikasinya di pangan. Nah, ini bisa juga. Nah, ini kalau ini tersurat bibliometriknya, kami tulis tersurat bibliometric analysis. Nah, jadi biasanya juga kalau di judul bibliometrik itu langsung secara langsung atau tersurat kita tulis range waktunya. Range waktu itu maksudnya ini 30 tahun terakhir ya. Ini kalau Bapak Ibu tadi lihat, ini 2013 sampai 2022. Nah, biasanya juga di judul-judul bibliometrik ditulis langsung secara langsung seperti ini tersurat. Ini tidak, nah, tapi ada kata-kata bibliometrik. Nah, ini juga tidak ada tahunnya, tapi kami jelaskan over the last decade. Nah, ini kami tuliskan tahunnya 30 tahun terakhir. Ya, ada tahun, kemudian ada kata-kata bibliometrik di judulnya. Kemudian yang lain, nah ini kami tuliskan tahunnya 25 tahun terakhir ya. Tapi kami tidak tuliskan bibliometrik, kami tuliskan a review. Nah, kenapa? Karena di artikel ini memang sekaligus saya jelaskan selain ada unsur bibliometriknya, ada sistematik literatur review-nya. Jadi kami juga sudah pernah mencoba di dua artikel, kami combine. Jadi satu artikel itu selain ada bibliometriknya, ada juga SLR-nya di dalam. Nah, itu. Nah, kalau yang ini tadi, ini pure bibliometrik kalau yang ini. Mana lagi itu tadi? Ini pure juga bibliometrik. Nah, tapi kalau yang ini, yang feature foods, itu kami combine. Makanya di judulnya kami tidak tuliskan bibliometriknya, tapi cuma a review, karena memang di sini kami kombinasikan antara bibliometrik dengan SLR. Nanti kita lihat ya, kita bedah artikelnya kalau cukup waktunya. Saya akan perlihatkan bagaimana cara mengkombinasinya antara SLR dengan bibliometrik. Nah, kemudian ini ada juga
tahunnya kami tidak jelaskan, tapi kami tuliskan secara langsung tersurat kata-kata bibliometriknya. Ini di proceeding ini, tapi Trinde Scopus. Kemudian yang terakhir, tanggal 25 kemarin, alhamdulillah ada lagi artikel kami yang accepted bibliometrik. Di sini kami tuliskan kata bibliometrik di judulnya ya, bibliometric literature review. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah melihat beberapa judul ini, saya yakin Bapak Ibu sudah punya gambaran, oh ternyata judul-judul bibliometric review seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu mau mencari contoh di Science Direct, itu dengan mudah Bapak Ibu nanti bisa memasukkan kata kunci yang diinginkan. Nah, sekedar info ya, bagi Sivitas Akademika Unhas yang sempat hadir pada hari ini, mungkin sudah tahu juga bahwa di Unhas itu, alhamdulillah per bulan kemarin, Oktober, itu kita sudah langganan Science Direct ya. Jadi itu kita sudah bisa mengakses artikel-artikel sciencedirect.com ya, free. Nah itu. Ini alhamdulillah sudah publish, sudah proofread sekarang. Mudah-mudahan minggu depan sudah on ya, sudah on. Bapak Ibu bisa cek nanti. Nah, bagaimana dengan di bidang yang lain, misalnya bidang ekonomi? Ada juga, misalnya ini Q2 Global Finance. Ini judulnya Islamic Microfinance. Secara tersurat dia tulis di judulnya Bibliometric Review. Ini ada, ya, dan bisa publish di Q2. Kemudian di bidang yang lain bagaimana? Bidang ilmu budaya. Ada juga, ini judulnya Scientific Research on Verbal Fluence Test, Bibliometric Analysis. Secara langsung juga dia tuliskan kata bibliometrik ya di judulnya. Kemudian di bidang yang lain, bidang hukum ada juga. Ya, jadi teman-teman siapa tahu ada yang hadir sekarang dari Fakultas Hukum, jangan berkecil hati ya. Terutama di ilmu sosial ini, jangan berkecil hati karena potensi bibliometrik itu sangat besar ya. Besar. Itu ditulis. Bidang hukum ada juga ini, malahan ini kuis 1. Kemudian di bidang sosial politik ada juga. Nah, ini contoh judulnya Mapping Corporate Social Responsibility Research in Communication, a Network and Bibliometric Analysis. Malahan ini SCR-nya 1,83, tinggi sekali ya. Ini di bidang sosial politik. Nah, ini intinya. Bagaimana cara menulisnya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Saya pribadi butuh waktu 60 jam untuk memahami secara detail bagaimana cara menulisnya ya. Bagaimana cara menulisnya, karena itu ada beberapa step atau tahapan. Tapi secara umum itu ketika kita menulis bibliometric review itu hanya 4 tahap ya. Tahap pertama itu data mining. Jadi kita di tahap awal itu setelah kita sudah tentukan tema dan topiknya, itu tahap selanjutnya adalah kita menambang data, istilahnya data mining. Ya, data mining. Nah, ini ada tekniknya. Teknik pencariannya bisa menggunakan bantuan OR ya, AND, NOT. Nah, misalnya ini yang tadi saya sudah perlihatkan judulnya, ini kata kunci yang kami gunakan, biosensor, OR bio, garis datar biosensor, kemudian food quality. Jadi tentu saja masukkan kata kunci nanti ini sangat tergantung tema atau judul yang kita mau angkat ya. Nah, seperti itu. Itu step pertama. Kemudian step yang kedua ada istilahnya ripening data. Jadi data yang kita sudah tambang tadi di sini kita cleaning. Karena biasanya kalau tambang pertama itu masih banyak sampah di dalamnya. Nah, kalau saya pribadi di grup riset kami menggunakan oven refine. Nah, kalau Bapak Ibu punya tools yang lain ya silahkan saja. Intinya kami di sini melakukan refining data atau cleaning data. Setelah itu, data yang kita sudah clean, refining ya, itu kita visualisasikan. Kalau saya di grup riset saya menggunakan beberapa aplikasi, misalnya Excel, Tableau, PostViewer, dan RStudio. Nah, kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang lain, silahkan saja, ya silahkan saja. Kan itu aplikasi hanya alat bantu. Kemudian yang terakhir interpretasi. Kalau saya pribadi
bagian tersulit ketika menulis bibliometric review di tahap keempat ini, interpretasi. Bagaimana tadi data yang sudah kita peroleh, yang sudah kita visualisasikan, kita interpretasi. Ya, kita interpretasi. Nah, mungkin itu sebagai pengantar ya. Mohon maaf, Bu Moderator. Kebetulan ini di PowerPoint saya ada kegiatan, jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Fuad. Ya, Dr. Fuad juga ini sudah banyak pengalaman ya publikasi, dan yang terakhir tadi itu yang saya perlihatkan yang acceptance letternya, beliau penulis pertama di situ dan saya bertindak sebagai korespondensi author. Silahkan Dr. Fuad dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih Prof. Dirpan, apakah suara saya terdengar? Ya, ya, terdengar. Ya. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Yang saya hormati kepada Prof. Nasrun, kepada Ketua LPPM dan moderator Dr. Himawati, dan kepada Prof. Andi Dirpan. Ya, kebetulan saya juga sebagai anggota tim riset dari Prof. Andi Dirpan. Tapi Bu, bisa saya share di Bu? Iya, silakan. Baik, di sini tadi mungkin Prof. Dirpan menjelaskan terkait dengan mungkin itu terkait dengan hal konseptual. Mungkin saya hal teknisnya. Bagaimana sih pola yang kita lakukan ketika melakukan analisis bibliometrik? Ya, mungkin seperti yang sampai Prof. katakan, bagaimana maksud dan tujuan lain-lainnya. Insya Allah akan dijelaskan di sini. Baik, ini paper kami. Ya, alhamdulillah penuh perjuangan. Banyak 2 kali ditolak, tapi kita tahu dari penolakan itu ada suatu clue-clue yang mempertajam kenapa bibliometrik ini penting. Nanti ada beberapa hal-hal krusial yang dari pengalaman kami itu sangat menjadi suatu rule. Jangan sampai ditolak gara-gara rule itu. Ini artikel kami, an overview of image-based phenotyping as an adaptive 4.0 technology for studying pipeline abusive stress, bibliometric and literature review. Jadi sekarang ini ya yang paling tren adalah mengkombinasikan. Kemarin itu memang banyak bibliometrik, tapi yang saya lihat sama Prof. Dirpan lihat ketika sudah masuk tren-tren ke sini, banyak reviewer minta in-depth, lebih dalam, sehingga Prof. Dirpan sampaikan tadi ada kombinasi systematic review, apalagi kalau artikel yang kita tuju adalah artikel high index tinggi, artinya ada suatu hal yang perlu, apalagi di artikel saya ini itu sudah banyak yang studi ini, tapi ada suatu tambahan yang tidak dikerjakan oleh orang-orang lain dari studi-studi bibliometrik, dan itu ya yang menjadikan tambahan literatur review. Jadi di sini juga menyampaikan belum tentu suatu bibliometrik itu dapat diterima, dapat sangat artinya kalau sudah keluar bibliometriknya apakah kita bisa mengulas lagi? Ternyata bisa. Jadi ini sebelumnya sudah ada bibliometrik terkait dengan plan adaptif demikian, ada reviewnya, ada bibliometriknya, bahkan 2 bibliometriknya. Dan di sini bisa menjadi suatu arti tidak bibliometrik itu bersifat dinamis. Saya bisa share Bu, kok langsung berubah jadi ini. Oke. Oke, baik. Ini mungkin sama seperti kata Prof. Dirpan. Pertama, bagaimana kita tambang data, but often refine, kemudian analisis bibliometrik, dan kemudian konstruksi table, figure, deskripsi, sambil nanti interpretasi. Oke, kita mulai dari hal yang dasar. Ya, ini adalah proses penambangan data. Jadi yang krusialnya di sini adalah bagaimana kita menambang data. Data tersebut bisa diambil dari 3, dari 2 software. Ada dari 3, ada yang langsung di Foursquare, di Web of Science, ada langsung di Scopus, ada pakai Publish on Paris, ya seperti itu. Tapi biasanya untuk bibliometrik yang bagus digunakan adalah langsung ke Scopus atau langsung ke Web of Science. Karena Scopus dan Web of Science itu memberikan semua data bibliografi yang kita perlukan. Tapi syaratnya adalah Bapak dan Ibu harus menjadi memiliki akun tetap seperti ini. Jadi di sini kalau Ibu masuk ke Author Scopus itu mungkin saja
hanya ada ini, hanya ada mungkin mencari terkait dengan author. Tapi ketika Ibu sudah menjadi bagian penting daripada Scopus itu, contoh mereview artikel Scopus. Ketika Ibu Bapak mereview artikel Scopus, maka Ibu dan Bapak akan diberikan fasilitas untuk menambang data. Nah, itulah yang kami lakukan. Jadi kami selalu senang ketika kami mereview artikel Scopus karena kami dapat kesempatan untuk menambang data. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah suatu topik, jadi source dokumennya apa, itu topiknya apa, bisa hanya satu atau bisa dua. Tinggal nanti ada add source file-nya, ada add source field-nya. Jadi field ini adalah kira-kira topik apa yang sebenarnya ingin Ibu cari atau keywords-nya. Tadi contohnya Indonesia. Contohnya tadi saya mau fokus di Indonesia, maka di sini akan ditulis Indonesia di sini, ditulis Indonesia di sini. Ya. Dan kemudian nanti dicari Indonesia itu maksudnya apa? Apakah semua kata yang ada Indonesia atau hanya afiliasi saja yang ber-Indonesia atau hanya ada di artikel, abstrak dan keywords. Nah, seperti itu. Jadi kita menambang data itu disesuaikan dengan data apa yang kita mau tambang. Seperti ini, misalnya saya ini rice, kemudian saya pilih hanya artikel, title, abstract, and keywords. Nah, sehingga nanti dia akan bersinggungan. Makanya tadi ada and, or, ada not juga. Nah, itu seperti itu. Jadi saya ini image based phenotyping yang bersifat all field. Terserah saya mau dapat dari mana, terserah pada bagian apa, itu all field. Dan kemudian terkait dengan yang kedua, topik yang kedua saya langsung fokus. Saya fokus ke title. Harus titelnya ada kata rice. Kalau tidak ada kata rice itu langsung ignore oleh Scopus. Jadi dikombinasikan, tergantung tadi apakah gunakan and atau gunakan or. Kalau or itu kalau mungkin ya Ibu tahu ya, Bapak tahu kan seperti ini. Kalau or itu semuanya, kalau n itu cuma irisan. Nah, seperti itu. Misalnya ini tadi IBP, Image Based Phenotyping, ini rice. Kalau kita gunakan or, maka semua didapat. Tapi kalau kita gunakan R, maka irisannya saja. Nah, seperti itulah konsep penambangan daripada Scopus. Nah, tunggu saya dulu bersihkan lagi. Oke, seperti itu. Dan ini contohnya ketika kita ingin meng-range, ya seperti yang kata Prof. Dirpan, bisa 30 tahun, bisa 10 tahun, itu di sini. Setelah kita mengambil field, mengambil apa yang kita inginkan, kemudian di sini kita ada and, or, dan lain sebagainya, ada not juga ada di situ, dan kemudian kalau kita mau pangkas, itu di sini, date range. Ada date range-nya sini. Di sini kita mau ambil dari mana? Misalnya present sampai sekarang kita hitung mundur. Hitung mundur misalnya 30 tahun ya. Tinggal kita tulis di sini itu 1723 ya, seperti itulah. Ya, seperti itu 1823 1830 ya, seperti itulah. Ya, tinggal dikurangkan saja, kemudian kita bisa dapat seperti itu. Dan kemudian anytime ini kapan di add-nya? Bisa saja di add-nya itu ada biasanya artikel Scopus sudah terbit 2024 itu sudah bisa dinilai atau terbitnya hanya publish. Apakah online force-nya mau diambil juga terserah, itu ada pilihan seperti itu. Nah, setelah kita merancang ini baru kita tindih search. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tambangan datanya. Di sini kalau saya ganti ya dengan ini Bu, dengan paper saya ya yang kemarin. Di sini image based and phenotyping, kemudian abiotic and stress, dan kemudian itu tidak ada range-nya. Jadi kalau tidak ada range-nya, saya mengambil dari sejak Scopus itu ada. Jadi sejak Scopus itu ada terkait dengan image based phenotyping, dimanapun dia berada, apapun kata sandi dan dimanapun dia terdapat kata image based phenotyping dan abiotic and stress, itu terdapat 709 dokumen. Nah, inilah yang saya mau tambang. Nah, bisa kita tambang langsung atau gunakan ini. Di sini ada juga pilihan. Apakah ada Ibu mau filter, Bapak mau filter, atau tidak. Ini bisa kita milih, tinggal diklik-klik kemudian ambil filter. Nah, syarat yang paling khusus adalah apapun yang Ibu kerjakan dan Bapak kerjakan, itu harus tercatat. Misalnya,
kata sandi pertamanya itu apa, kata sandi keduanya apa, resnya apa. Jadi semua perintah penambangan data Ibu harus catat di Word. Karena itulah yang nanti akan menjadi metode. Metode itu yang dimasukkan di situ metode. Nambang dari tahun berapa, apa kata sandinya, kata sandi pertama apa, kata sandi kedua apa, kemudian habis itu apa melakukan filter atau tidak. Nah itu paling krusial karena itu menjadi metode. Nah ini kalau misalnya Ibu mau tambang sama Bapak mau tambang tinggal diklik-klik saja, difilterkan. Misalnya saya hanya butuh artikel saja sehingga review, book chapter, conference paper, and books itu tidak include. Jadi nanti ketika Ibu hanya klik artikel saja, maka Ibu dapat dan Bapak dapat hanya 411 artikel. Padahal kalau totalnya itu 709 artikel. Nah, seperti itu. Kemudian habis itu sudah Ibu, misalnya saya tidak melakukan filter, ya, saya tidak melakukan filter, maka langsung saja klik ini, all. Klik all, kemudian ambil di sini export CSV. Nah, jadi kalau sudah Ibu yakin dan Bapak yakin ini yang Ibu mau tambang, maka klik all, kemudian masuk di export, masuk CSV. Nah, kemudian setelah itu, ini ada pilihannya. Nah, ini adalah bagian terakhir penambangan data. Jadi sini yang Ibu klik ini harus 3 ini, yang utama. Ya, citasi informasinya bagaimana, bibliografi informasinya bagaimana, dan abstract keywords-nya bagaimana. Inilah kelebihan daripada penambangan Scopus dibandingkan publish on Paris, POP ya. Ini bedanya. Kalau publish on Paris itu tidak memberikan deskripsi serinci ini. Tetapi kalau Scopus atau Web of Science kita tambang langsung kita dapat semua informasi ini. Setelah itu bisa Ibu klik ini, Bapak klik ini, kemudian ekspor. Nah, seperti itu. Artinya setelah kita ekspor, maka kita akan mendapatkan file CSV terkait dengan seluruh 700 dokumen ini, terkait dengan data-data ini. Citasi informasi, bibliografikal informasi, sampai abstrak dan keywords-nya. Ini penting. Kalau hal ini terserah Bapak mau klik, terserah. Tapi yang paling krusial di sini 3 ini. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah proses bagaimana kita menambang data di Scopus. Oke. Open refine itu ada tekniknya lagi, tapi karena waktu, Prof. Dirpan meminta langsung saja ke analisisnya. Bagaimana sih hasil analisisnya? Jadi kami menggabungkan 3 analisis, Postfure Online, Tableau, dan RStudio. Nah, ini adalah tampilan pertama yang kita dapatkan di RStudio terkait dengan informasi yang kita tambang. Jadi yang saya tambang itu terkait dengan itu dari 2013 sampai 2023. Terkait dengan artikel saya yang 709 itu. Kemudian ini mungkin bukan 709, ini ya mungkin ini bukan 709 tapi sekitar 600 karena ini sudah lama. Sekarang sudah bertambah lagi. Kemudian di sini ada berapa source-nya, ini source-nya 126 dokumen. Artinya saya ini kalau tidak salah saya gunakan lagi untuk literatur review. Karena nanti itu kita akan lebih spesifik lagi literatur review, maka akan dikurangkan semuanya. Seperti itu ya. Jadi semua di sini tuh ada semua informasi, autornya berapa, kemudian berapa authorship-nya, sampai nanti average citation per dokumen. Setelah itu kita dapat ini. Ini adalah bagian perkembangan daripada publikasi kita. Ini artikelnya. Jadi artikel yang berkembang terkait dengan topik yang saya pilih yaitu image based phenotyping dan abiotic stress itu sekitar ini perkembangannya. Kemudian citasinya per tahun. Ini menjadi suatu landasan. Jadi biasanya kami memulai ini di paragraf pertama terkait dengan ini. Bagaimana mengkonsepnya. Itu ada artikel tersendiri dan mungkin tidak cukup waktunya. Jadi kami hanya menjelaskan inti-intinya saja dalam konsep bibliometrik. Kemudian ini tadi yang Prof. Dirpan sampaikan, bertanya ke Bu Irma, Dr. Irma terkait dengan negaranya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang paling banyak melakukan dokumentasi terhadap image based phenotyping terhadap abiotic stress adalah United States, Amerika. Dan kemudian di sini kita bisa lihat interaksinya di sini ya. Bagaimana United States ini punya ternyata suatu grup tersendiri. Ini juga punya grup tersendiri. Itu yang kita bahas. Kenapa ini berbeda grupnya? Apa yang terjadi di sini? Ini kita bahas. Ini kita bahas bagaimana polanya. Makanya agak-agak susah, apalagi di sini.
Sini Jerman. Nah, di sini juga dikombinasikan dengan tahunnya. Ternyata tahun yang paling pertama mempublikasi itu Jerman, baru United States. Nah, di sini nanti penjelasan kenapa United States itu paling banyak melakukan itu. Itulah yang harus kita kaji. Jadi agak-agak susah, agak gampang-gampang susah. Karena kita harus paham dulu topik kita. Jadi kita sendiri harus paham topik kita, tidak langsung analisis. Nah, kemudian kita bisa menerangkan di pembahasan sampai nanti seperti ini. Jadi ini adalah interaksinya, grup interaksinya. Ini adalah grup tahunnya, kapan dia berkembang. Nah, ini kita lihat di sini South Korea itu paling akhir dia berkembang. Tapi pertama ini Jerman. Nah, ini yang kemarin dikoreksi sama tim sama reviewer kami itu adalah kenapa Eropa tidak menjadi pusat utama. Nah, itu nanti yang menjadi suatu kritikal ketika ada suatu tendensi dia minta Eropa ini sebenarnya harus kamu paling utamakan dibandingkan yang lain. Kenapa dan sebagainya. Karena ada itu nanti ya reviewer juga biasa subjektif memberikan ini, ingin mengangkat dirinya sendiri atau mengangkat komunitasnya sendiri. Nah itu nanti dilihat Bu kalau reviewernya bagaimana ya, seperti itu. Ini terkait dengan apa namanya interaksinya. Kemudian ini terkait dengan dokumennya per country. Di sini bisa kita mapping bagaimana konsep mappingnya. Oh ternyata ini message stat 155 dan ini pergerakannya. Nah, pergerakannya ini paling krusial adalah Cina. Cina ini langsung ke atas dibandingkan Amerika. Ini Amerika seperti itu. Jadi ini satu kombinasi melihat bagaimana pola interaksi dan perkembangan tren antar negara. Kemudian kita pindah ke publisher. Nah, di sini kita bisa lihat publisher. Ini juga salah satu trik kalau jurnal kita mau diterima, kita endorse publishernya. Ini loh jurnal yang paling bagus di sini. Nah, kebetulan saya tidak ambil ini karena saingan reviewer saya ada di situ. Ada bibliometrik terkait dengan plan abiotik ada di situ. Jadi saya jangan ambil di sini karena sudah ada yang publish. Kemarin saya ambil di agronomi, cuma ada kritikalnya. Kami sudah publish, sudah accepted, tapi editornya minta satu tambahan lagi. Kami kurang seret sehingga kami tolak. Dan kami pergi ke Helion dan kami ubah konsepnya seperti itu. Nah, ini juga publishernya, berapa relevan source-nya, berapa dokumennya, kemudian perkembangan terkait dengan source-nya, terkait dengan publishernya atau jurnalnya. Kita bisa lihat. Ya di sini merupakan suatu cara atau target bagaimana ibu dan bapak masukkan jurnal. Misalnya terkait ini, oh saya tahu ini paling banyak di Frontiers in Plant Science. Sehingga cek dulu apakah ada bibliometrik di situ atau tidak. Kalau tidak ada, terkait dengan topik ibu, kalau tidak ada masukkan di situ. Akan besar peluangnya untuk diterima. Karena ini sebenarnya endorsement. Nah, kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, inilah keywords. Bagaimana tadi keywordsnya ini bisa discuss smooth, ini kurang smooth sebenarnya. Nanti ada tekniknya smooth, itu tidak cukup waktunya di sini. Ini kurang smooth, tapi di sini menjelaskan bagaimana interaksi antara keywords. Di sini phenotype, saya jangan dengan phenotype, plant breeding, memang sekarang lagi berkembang terkait dengan image based phenotyping terhadap plant breeding dan genetik. Dan kemudian di sini adalah konsep, ya di sini ada 3, ini konsep dasarnya, ini konsep pengembangannya. Machine learning, deep learning, remote sensing, image analysis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini juga akan kita didapatkan berapa jumlah kata-katanya yang terkait dengan topik kita. Nah, di sini juga ini diberikan juga dengan multi konsep analysis di situ. Ini terkait dengan bagaimana penepian, bagaimana konsep konsep groupingnya dari topik yang kita ajukan. Nah, seperti itu. Ini titik tengahnya, di sini titik tengahnya. Kemudian ada kalau ibu dan bapak selalu main when, ada analisis when, ini bisa digunakan pakai PCA. Seperti itu. Nah, ini juga paling tren. Kita bisa lihat trennya bagaimana. Oh, ternyata image based phenotyping abiotic stress itu sekarang mengarah ke sini, nitrogen dan fosfor. Jadi kalau saya main di nitrogen dan fosfor, itu merupakan topik terbaru. Nah, ini perkembangan topiknya. Jadi topik terlama ini hordeum, ini tanamannya. Tanaman awal yang terkait dengan IBP itu, ini tanaman awal ini hordeum.
Nah, seperti itu bisa jelaskan. Kemudian ini yang saat tadi seperti kata Prof. Dirman terkait dengan apa namanya autorsnya. Di sini autorsnya siapa dokumen terbanyak, siapa citasi terbanyak atau impact faktornya. Nah, itulah yang menjadi hal krusial nanti terkait dengan bagaimana kita memposisikan diri. Nah, kemudian di sini ini perkembangannya. Siapa paling pertama? Oh, gas. Kenapa tester ini dan Bijurbe ini banyak disitasi? Karena memang dia yang paling pertama melakukan ini di 2010-an, 2013 seperti itu. Dan kemudian ini adalah sitasinya. Nah, sitasi terkait dengan yang ini. Bagaimana konsep sitasi ini, high indexnya, kemudian sitasinya diperlengkapi di sini. Dan memang ini adalah sitasi terbanyak. Ini kebetulan tim periset kami, Hermansyst, ini paling terbanyak di sitasi. Dan ini hal-hal yang krusial di biometrik. Pertama, permantap dan fokus terhadap research question. Ini paling penting. Karena kata Prof itu, Prof Dirpan, ini tuh bisa 3 hari kita analisis, tapi tidak ada hasilnya. Karena tidak jelas research questionnya apa. Kita harus permantap itu dulu, fokus itu. Yang kedua, jangan menjelaskan bibliometrik layaknya librarian study. Contohnya seperti tadi, misalnya Zhou itu cuma 11, kemudian Beger cuma 3 high impact-nya. Tidak boleh seperti itu. Tapi membuatnya itu menjadi suatu komprehensif dan sistematis. Apa yang sebenarnya mau dijelaskan? Kenapa dia menjadi yang paling bagus? Apa sebenarnya papernya? Ya, seperti itu. Jadi bibliometrik melakukan review artikel sehingga bahas secara sistematis dan komprehensif berdasarkan pengetahuan yang telah berkembang. Artinya, ketika Ibu mau mulai bibliometrik, Ibu harus tahu, Ibu dan Bapak harus paham dulu. Paham terkait dengan topik yang Ibu ingin dan Bapak yang ingin angkat. Yang apa yang Ibu dan Bapak ingin angkat, itu paham dulu. Dan kemudian terakhir, kombinasikan analisis bibliometrik dengan SLR dan atau literatur review. Tidak salah Ibu gunakan bibliometrik saja. Prof. Dirpan sudah juga melakukan dan lain-lainnya. Tetapi untuk tahap-tahap sekarang yang kami lihat perkembangannya, itu beberapa reviewer ingin lebih. Karena karena perkembangan bibliometrik untuk di H index tinggi, ya itu sudah banyak. Sehingga reviewer itu minta tidak hanya bibliometrik, tapi kombinasi. Apakah dengan SLR atau dengan literatur review, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada tambahannya itu untuk sekarang. Tapi kalau Ibu dan Bapak lakukan bibliometrik analis saja, itu tidak apa-apa. Karena ada beberapa jurnal yang menginginkan itu. Khususnya jurnal-jurnal yang saya Q2, Q1, tapi belum terlalu reputasi tinggi. Contohnya tadi Prof. Dirpan di Food Feature itu tinggi sekali, sehingga dia minta kompleks. Tidak hanya bibliometri. Tapi ada juga yang misalnya seperti Helion bisa. Helion itu bisa 2. Tapi kadang dia minta lebih. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung daripada editor dan reviewernya yang minta apa. Jadi saya juga itu karena reviewer yang minta. Nah, itu. Jadi semoga Ibu dapat reviewer yang baik kalau menulis di jurnal yang tinggi. Tapi kalau misalnya Q3, Q2, insya Allah banyak. Banyak yang mau terima artikel ini. Tapi kalau high index yang sangat tinggi, itu saran kami perlu dikombinasikan dengan SLR atau literatur review. Jadi ini konsepnya, ini membantu literatur review. Jadi ini adalah salah satu paper di high index tinggi terkait dengan kombinasi bibliometrik dan meta analisis. Jadi ini dia bagaimana dia dapat dari Words of Science, kemudian dia record, kemudian dia scanning dan lain sebagainya, kemudian akhirnya dia buat bibliometriknya, kemudian dia ekstrak lagi. Dari bibliometrik itu contoh seperti ini. Ini kan kita sudah tahu siapa penulis yang terkenalnya atau citasi terkenalnya. Artinya di sini kita bisa ramu. Ketika kita mengurutkan dari atas sampai bawah, di situ kita ramu, mana semua publikasinya, baru kita review. Seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Bu moderator. Ya, demikianlah pemateri kita, Prof. Andi Dirpan dan Bapak Dr. Fuad telah memaparkan apa sih biblio dan sistematik literatur review itu. Ya, saya kira sangat menarik. Ya, saya bisa simpulkan bahwa
baik bibliometrik artikel maupun sistematik literatur review itu adalah masuk literatur review ya Pak Fuad ya. Ya. Dan apabila kita ingin menuju ke jurnal-jurnal dengan high index tinggi, maka sebaiknya bibliometrik artikel ini dipadukan dengan sistematik review, sistematik literatur review. Ya. 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 Baiklah, Bapak Ibu, saya akan buka session tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dapat raise hand atau menulis lewat chat atau di question and answer. Silahkan. Saya bisa bertanya, Bu. Bertanya. Oh, boleh bertanya? Halo, saya bisa bertanya. Saya Iya, sudah Pak. raise hand. Iya, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Irma. Saya ingin bertanya tentang Open Refine sebenarnya. Tapi karena tidak dijelaskan, saya bertanya yang singkat saja di Open Refine. Itu data yang kita tambang dari WOS, saya lihat sudah bersih, gitu. Maksudnya tidak banyak hal-hal yang menyimpang. Apakah itu bisa dipakai langsung ataukah harus masih dengan Open Refine untuk diolah selanjutnya? Terus yang kedua tentang Boolean simbol ya, simbol. Itu saya pakai, misalnya saya lagi mencari microplastic and muscle begitu, kerang ya. Tiba-tiba saya lihat di datanya itu setelah saya masukkan di bibliometrik atau bibliosa ini muncul kata fish, padahal harusnya tidak muncul itu fish gitu ya. Nah, bagaimana strateginya supaya tadi kan kalau N itu irisan dari dua kata itu ya, tapi kok tiba-tiba muncul fish, sehingga akan mengganggu itu waktu saya klasifikasi untuk top 10 authors itu ternyata muncul seorang penulis yang juga meneliti mikroplastik memang di fish gitu. Nah, bagaimana strateginya supaya kita tidak menghindari yang tadi kita pinginnya di microplastic and muscle tapi kemudian muncul di biota yang lainnya. Kemudian data itu saya coba olah di Phosviewer. Ada satu kata misalnya green muscle itu dia ada dot kecil terus warnanya kuning berarti masih baru. Tapi dia tidak ada koneksinya dengan mikroplastik, gitu ya. Tidak ada garisnya itu, Pak. Nah, itu tafsirannya apa? Padahal kalau kita lihat di data di Web of Science sebenarnya ada itu green muscle itu. Tapi kenapa kok tidak ada sangkut pautnya? Maksudnya ada green muscle yang dikaitkan dengan mikroplastik di dalam judulnya itu dan juga di abstraknya. Tapi kenapa di Phosviewer tidak muncul garisnya, gitu. Memang dia masih kecil dotnya, terus kemudian warnanya juga kuning, berarti masih baru. Nah, bagaimana kita menafsiri itu? Apakah itu bisa menjadi satu hal yang kita bisa lanjutkan sebagai review tentang muscle secara umum, kemudian kita fokuskan ke green muscle? Begitu pertanyaan saya, Pak. Makasih. Ya, silahkan Pak Dr. Fuad langsung di respon, kasih tanggapan. Mungkin ada Prof. Dirpan dulu, saya lihat Prof. Dirpan. Iya. Ada suhunya, Bu. Oh iya. Silakan Pak Fuad, saya masih ada sedikit ini. Oh, baik. Ya. Baik. Oke, baik, Prof. Terima kasih. Jadi begini, Pak. Memang ketika kita tambang, itu Open Refine itu hanya menambang misalnya gini. Ada anthocyanins, ada anthocyanin. Kan sama-sama di anthocyanin. Atau misalnya ada plants, tambah S. Kan sama-sama di plant. Nah, begitu, Pak siapa tadi? Pak Husnul ya. Jadi Open Refine itu hanya mengkombinasikan bahwa ini sama loh maksudnya. Atau ada komanya sedikit. Kan beda katanya. Kalau misalnya Bapak langsung masuk ke Scopus, itu jadi kata beda. Tapi sebenarnya maknanya sama. Kan ngapain kita masukkan suatu hal yang sama dalam suatu analisis. Sehingga kelihatan nanti di bibliometriknya itu jelek. Selalu amat jelek interaksinya. Makanya biasanya kami Open Refine dulu,
Tapi kalau misalnya Bapak tidak open review, maka Bapak akan capek di tahap keduanya, di false viewer-nya. Karena ada pilihan keduanya. Itu bisa, tapi false viewer-nya nanti ada, Bapak bisa seleksi situ. Ada 2 seleksi. Seleksi kejadian dan seleksi preferensi. Maksudnya bagaimana? Di false viewer itu nanti, mungkin Bapak sudah tahu, nanti bisa Bapak checklist berapa sih misalnya kejadiannya misalnya. Kan biasanya hanya terdapat 1 kali atau minimal 3 kali atau minimal 5 kali, bahkan ada kalau misalnya terlalu banyak kami bilang minimal 20 kali, artinya itu sangat signifikan. Jadi situ, jadi kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 pasti banyak sekali itu ya. Seperti map saya itu ya, map saya yang buat itu map awal-awal saya, belum yang terbaru. Itu map awal terlalu banyak, dan kemudian yang krusial adalah keywords yang saya utamakan ternyata tidak ada terdetek, tapi tidak kelihatan namanya karena biasanya itu terlalu banyak sekali. Makanya saya tinggikan dulu apa namanya kejadiannya. Yang kedua adalah biasanya setelah kejadian masuk ke tahap keduanya, itu filter. Nah, biasa seperti ini di kami itu ada human, ada non-human. Human kan sama non-human apa hubungannya dengan IBP? Image based phenotyping. Nah, kita filter lagi. Jadi 2 kali filter. Open Review itu fungsinya adalah filter kata. Maksudnya ini sama loh. Anthocyanins atau plan dengan plans itu sama loh, maksudnya plan itu. Tapi kalau di Ovosphere itu nanti lebih preferensi. Misalnya seperti tadi, itu kan bukan ada fish. Bapak bisa filter itu, jangan semuanya. Jadi filternya fish itu hilangkan, maka nanti di Ovosphere-nya itu hilang, tidak ada fish. Jadi tahapannya memang 2 kali filter. Tapi kalau Bapak tidak open refine, maka Bapak akan capek di tahap keduanya. Karena yang diharapkannya di tahap kedua itu hanya melakukan filter terkait dengan preferensi. Ya tadi, kalau saya masukkan human dan non-human, apa maksudnya dengan IBP? Kan tidak logis begitu. Makanya di sini ada 2 kali filter. Filter terkait dengan kata dan filter terkait dengan preferensi. Karena makanya kami sampaikan, Bapak itu harus paham dulu, paham ilmunya, baru melakukan bibliometrik. Jangan sampai, wah saya ini bibliometrik, sota-sota langsung masuk saja, kira-kira bagus topiknya, tapi tidak paham, maka nanti jatuhnya nanti Bapak sebagai librarian study, sebagai pustakawan, kan tidak enak, karena dibilangi pustakawan. Bapak ini pustakawan ya, dan reviewer itu kelas yang awal-awal kami itu ada reviewer sangat galak sekali. Dikatai kita, Anda pustakawan ya? Seperti itu. Jadi di hak indeks yang sangat tinggi kita coba di review sama reviewer dan dibilangin, Anda pustakawan ya? Nah, di situ kami belajar. Oh, ternyata tidak boleh begini ya. Konsepnya begini-begini ya. Jadi ya kami ditolak 2 kali, tapi kami belajar. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Ya, alhamdulillah penolakan itu membawa berkah. Jadi jangan terlalu baper kalau ditolak, tapi tadi pasti ada reviewnya. Ada review, ada feedback yang diberikan. Nah, terkait dengan dot ya, memang ada suatu ketergantungan, tapi kalau tadi ada namanya authorship. Nah, di situ nanti ada authorship. Kalau dia tidak ada suatu authorship terhadap concurrence juga ada authorship, tidak ada hubungannya, dia membuat dot sendiri, artinya ada suatu yang beda, dia kelompok yang beda. Tidak ada interaksinya dengan kelompok apa, baik itu negara. Misalnya ada negara, oh ternyata dia independen negaranya, independen. Misalnya seperti ada saya tentang pariwisata. Kami juga lagi mengembangkan bibliometrik terhadap pariwisata. Ya seperti itu. Ada ternyata tersendiri bibliometrik terhadap pariwisata. Dan kami bilang, oh ini artinya suatu tidak ada kerjasamanya dengan Indonesia. Dan kemudian yang kedua, dia berdiri sendiri, artinya ada publikasi tersendiri yang dia keluarkan seperti itu. Jadi garis-garis itu hanya menjelaskan interaksinya. Kalau dia tidak ada garis, artinya tidak ada interaksi antara, baik itu antara negara, antara keywords, maupun antara apalagi itu authorship dan lain sebagainya. Banyak pilihannya di Ovosphere. Begitu Bu. Mungkin Prof. Dirvan lebih paham. Saya ini belajar sama Prof. Dirvan, Bu. Oke, selanjutnya saya berpindah ke Bapak Muhammad Tahnur.
Silakan, Pak. Makasih banyak Bu, makasih banyak atas kesempatannya. Saya ini baru belajar ya, Pak Dr. Fuad. Saya baru belajar tentang bibliografi, jadi masih sangat minim sekali lah pengetahuan. Tadi saya mau tahu tadi terkait dengan tambang di Scopus itu ya. Apakah kita harus masuk dulu menjadi atau bagaimana caranya supaya itu, karena saya coba buka Scopus ya cuma yang tadi itu kan, nggak masuk sampai yang detail-detail. Apa kita harus punya dulu account di Scopus atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan post viewers, saya juga lihat tadi banyak sekali tampilan-tampilan, ada tampilan peta, tampilan yang lain saya lihat tadi muncul. Itu apakah di post viewers atau di menggunakan yang lain lagi begitu maksudnya, Pak? Ya, mungkin seperti itu. Saya belum tahu ini, nyari betul-betul mau belajar ini. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Makasih Pak Muhammad Anwar. Mungkin Iya. Prof Ridwan ada. Iya, Kalau- silakan Prof. Ya. Irfan. Terkait akun Prof. Akun Scopusnya bagaimana itu Prof? Akun Scopus. Oh, Mendapatkan- akun Scopus ya. Jadi Ya. kalau akun Scopus memang jadi begini Pak. Setelah kami menekuni bibliometrik ini, kami melihat artikel-artikel yang publish di Quiz 1 dan Quiz 2 itu sumber datanya kalau kami perhatikan ya, kalau bukan Scopus, Web of Science, Scopus atau Web Science atau kombinasi antar keduanya. Kalau yang bersumber dari Google Scholar itu, kalau saya belum pernah melihat di Quiz 1 yang sumbernya Google Scholar untuk bibliometrik. Nah, makanya itu kalau kami selama ini belum juga ke Web of Science, hanya Scopus. Nah, memang kalau kita mau menambang data di Scopus seperti tadi yang dipraktekkan Dr. Fuad itu, memang harus menggunakan akun premium. Akun premium. Nah, kami ini saya dengan Dr. Fuad kalau mereview di jurnal Andal Elsevier itu kami punya voucher per 30 hari. Jadi biasanya itu yang kami gunakan untuk menambang data. Jadi Bapak Ibu kalau ada undangan dari jurnal-jurnal atau publisher dari Elsevier itu diterima karena Bapak Ibu nanti dikasih semacam voucher ya 30 hari untuk menggunakan Science Direct dan Elsevier secara gratis. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya, Pak Fuad? Ya, tadi kayaknya dilihat cuma tampilan post viewer, padahal itu kombinasi Pak. Jadi Oh, sebenarnya kombinasi ya. Jadi iya. tadi di slide terakhir saya itu kalau Bapak lihat di bagian di step kedua ya, visualisasi, ada beberapa aplikasi yang kami gunakan, Excel, kemudian Tableau. Kalau ada yang negara, berdasarkan negara yang ada petanya itu biasanya kami pakai Tableau. Kemudian ada juga RStudio ya, RStudio. Nah, itu bisa juga digunakan, Pak. Iya. Iya. Jadi Makasih. Iya, jadi begitu tidak hanya fokus di satu software, kita bisa dikombinasi tergantung informasi apa yang dibutuhkan. Ya, betul. seperti itu. Karena kalau di RStudio tidak ada seperti FOSViewer itu. Ya. Tidak ada FOSViewer. Tapi di FOSViewer tidak ada seperti di RStudio. Ya. Jadi sangat tergantung kebutuhan. Mungkin sebelum saya lanjut Bu Irma, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Kita coba selesaikan satu persatu. Tolong Pak Fuad saya dibantu kalau ada yang terlewat. Nanti setelah ini di kolom chat kita lanjut di pertanyaan secara langsung lewat Zoom. Kita mulai dari atas. Apakah hari ini akan ada simulasi untuk melakukan proses bibliometrik? Tidak ada simulasi Pak, karena kalau kita lakukan simulasi untuk menginstal FOSViewer-nya saja itu mungkin butuh waktu 2 jam, apalagi kemampuan kita di sini cukup beragam, jadi itu tidak kami lakukan. Yang kami sampaikan ini betul-betul dasar pengantar, seperti apa itu bibliometrik, kemudian bagaimana step-stepnya. Harapan kami Bapak Ibu nanti bisa belajar mandiri, karena sebenarnya kalau Bapak Ibu mau belajar serius itu sudah ada di YouTube sebenarnya, baik itu yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, itu cukup banyak tutorial di situ. Kemudian Helion, apakah ada pilihan hibridnya, Prof? Untuk sementara tidak ada.
Tapi kami di Unhas itu kami dibantu oleh universitas. Alhamdulillah kebijakan rektor kita yang baru ini untuk APC itu ditanggung sampai 35 juta, jadi ini tidak ada masalah. Kemudian sejauh ini saya masih bingung membedakan literatur review dengan bibliometric review. Mohon penjelasannya lebih lanjut, Prof. Jadi kalau saya analogikan, bibliometrik itu lebih umum, Pak, lebih umum. Ya, informasi-informasi biblio saja, seperti siapa penulis yang paling produktif, negara apa yang paling produktif, kemudian bagaimana kaitan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain, itu kan umum-umum saja. Nah, tadi kalau Bapak dengarkan penjelasan saya, analoginya kalau kita masuk di perumahan misalnya, nah, ternyata di perumahan Ciputra, ternyata tipe 54 atapnya warna begini, kemudian warna cat dindingnya seperti, nah itu bibliometrik. Tapi kalau kita masuk ke rumah tipe 54 itu, ternyata gagang pintunya warna begini, jumlah jendelanya segini. Nah, itu literatur review, systematic literature review. Jadi dia lebih detail. Sampai kalau meta analisis itu, ya kita bermain statistik di situ. Jadi kita olah sedemikian rupa sampai kita mengolah hasil-hasil yang sudah didapatkan oleh orang lain dengan statistik. Di SLR kami biasanya menggunakan Parsifal. Pak, itu silahkan Pak, saya belum pernah gunakan Parsifal kalau SLR. Silahkan. Kemudian selamat siang, izin bertanya kapan atau jenis atau topik suatu penelitian artikel ilmiah menggunakan studi literatur biasa. Mungkin pertanyaannya ini yang tradisional review dengan SLR ya. Nah itu jadi tadi kalau Bapak dengar penjelasan saya, kalau yang tradisional review itu kan tidak ada metodologi yang baku ya, sedangkan di SLR itu ada metodologi yang baku. Nah itu dari prosesnya, jadi sangat tergantung tujuan. Jadi misalnya Bapak hanya ingin mencari gambaran umum atau narasi tentang topik tertentu, ya bisa menggunakan tradisional review ya. Tapi kalau Bapak mau mencari informasi, estimasi, akurasi tentang efek intervensi atau fenomena dengan mengumpulkan semua bukti yang relevan secara sistematis dan mensintesis temuan-temuan tersebut, nah itu Bapak sebaiknya menggunakan systematic literature review ya. Nah ini saya perlihatkan contohnya. Nah ini adalah contoh dari nah ini adalah traditional review. Traditional review. Nah coba lihat strukturnya, introduction. Nah itu kalau systematic literature review di bagian kedua harus ada metodenya. Bagaimana kita menginklusi, mengeksklusi ya, bahkan ada salah satu metode itu yang bisa kita gunakan Prisma, itu harus dicantumkan di metode. Nah, tapi kalau traditional review itu tidak ada. Nih langsung saja introduction, langsung masuk di pokok bahasan. Jadi di literatur review tradisional ini ya biasnya cukup tinggi karena sangat tergantung subjektivitas dari si peneliti. Tapi ini bisa juga kita lakukan. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya bagaimana? Ada juga Prof di Q&A ini. Q&A ini ada pertanyaan satu Prof yang masuk dari Bapak Muhammad Sudirman. Iya, jadi pertanyaannya itu Prof ada 3. Yang pertama adalah jika belum ada ID Scopus, bisakah kita melakukan penambangan data hanya modal akun Scopus biasa? Terus yang kedua, bagaimana cara agar data yang sudah kita tambang itu menjadi efektif? Artinya yang kita hanya membutuhkan data yang penting dan relevan dengan review artikel yang ditulis dan akan dipublish. Dan yang ketiga, apakah sebagian hasil penelitian yang sedang berjalan bisa dijadikan dari sebuah tulisan review artikel biblio? Apa tadi yang di mana dilihat itu pertanyaannya, Bu? Di kolom
Q&A, question and answer. Iya, Gimana di dilihat itu? di anu Prof, di more. Kita ketik klik Di more. more Nah, itu iya. caption. Di bawah kan sebelah kanan itu Prof ada Mungkin untuk anu saja ya, host saja yang bisa Iya, lihat ya. ada host saja, Bu. gitu. Atau saya Iya. copy kali ya. Saya copy baru saya ini di kolom chat. Iya. Iya. Mana kolom chatnya? Aduh. Oh, sudah, Mi? Iya, sudah dikirim katanya Prof sama anak-anak di kolom chat. Satu, jika belum ada ID Scopus, bisakah kita melakukan penambangan data hanya modal? Tidak bisa ya, tidak bisa. Kemudian bagaimana cara agar data yang sudah kita tambangi itu menjadi efektif? Artinya yang kita hanya membutuhkan data yang penting dan relevan. Ya, jadi sebelum menambang data, tentukan dulu judul atau temanya, ya, judul atau temanya. Nah, setelah kita tentukan judul dan temanya, ya sangat penting memasukkan kata kunci nanti pada saat penambang data yang sudah dijelaskan tadi sama Dr. Fuad, ya. Jadi ya tentu saja kalau Bapak atau Ibu yang bertanya ini sudah menambang data sesuai dengan tema atau judulnya, ya itu pasti data yang penting, ya tinggal diolah lebih lanjut, ya seperti itu. Kemudian apakah sebagian hasil penelitian yang sedang berjalan bisa dijadikan dari sebuah tulisan review artikel bibliometrik? Penelitian yang sedang berjalan. Penelitian yang berjalan maksudnya ini sudah melakukan bibliometrik analisis ya atau apa ya? Kayaknya belum Prof. Jadi mungkin ya karena dia punya data gitu Prof. Dia punya data penelitian. Iya. Dan berarti proyeknya masih on progress. Nah, apakah sudah jadi begini ya, kalau literatur review itu kan kita bisa tulis tanpa melakukan riset. Jadi hati-hati, jadi riset paper dengan review paper itu berbeda. Nah, kalau riset paper berarti kita harus penelitian dulu apakah di lab atau di lapangan. Nah, saya takut kalau yang dimaksud penanya ini penelitian di lab atau di laboratorium atau di lapangan, berarti kan riset paper bukan review paper. Jadi kalau menulis bibliometric review itu ya tidak perlu penelitian di lapangan atau di laboratorium. Kita hanya nambang data seperti tadi yang dijelaskan Dr. Fuad. Itu sudah bisa kita mungkin tulis. maksudnya Prof. Mungkin maksudnya Prof. Dia membandingkan datanya gitu Prof. dengan data-data yang peneliti-peneliti lain gitu Prof. Tidak seperti itu kalau di Biblio. Tidak. Jadi atau ini yang bertanya mungkin bisa apa namanya? On mic, pakai mic kalau bisa supaya lebih jelas gitu. Ya. Apa maksud pertanyaannya? Iya, tadi itu dari pertanyaan dari Pak Sudirman. Oh iya. Iya. Pak Sudirman masih di ruang Zoom, Pak? Iya. Apabila Pak Sudirman tidak monitor, ini ada satu Prof yang raise hand dari Ibu mungkin ini ya, Ibu Visual Patangari. Iya, silahkan. Bukan Ibu, Bu, tapi Oh, Bapak. Iya, mohon. mahasiswa Ibu, mahasiswa. Ya, Oh, mahasiswa. Iya. ya terima Silahkan. kasih Bu atas kesempatannya. Saya Visual dari Ilmu Perikanan. Jadi Kak, jadi Prof, saya ingin bertanya. Ini saya sementara menyusun review artikel bibliometrik dan saya ingin bertanya itu terkait apakah ada batasan terkait jumlah jurnal atau artikel yang kita tambang di Scopus. Oh iya. Karena yang Oke. ya karena yang saya oleh ini Pak sebanyak 365 artikel dari Scopus yang saya tambang. Iya. Oke. Itu cuma satu, Pak. Iya, sama ini Kak. Kalau misalnya kita mau combine dengan artikel bibliometrik dengan review itu
kalau misalnya ada 365, berarti kita harus membaca 365 paper itu, Prof. Seperti itu, Prof. Ya. Yang pertama, tolong ditambahkan nanti Pak Fuad kalau ada yang kelewatan. Pertanyaannya berapa ketika menambang data ya jumlah referensi yang ideal. Jadi saya sempat menanyakan waktu pelatihan, jadi yang ideal itu 800 sampai 1.200. Jadi itu sudah ideal ketika kita membahas, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kecuali topik yang kita angkat itu betul-betul kurang. Misalnya tadi yang contoh pertama yang saya perlihatkan itu tentang tradisional food di Indonesia. Nah itu kan jarang yang angkat. Nah kalau tidak salah itu cuma sekitar 200-an. Nah itu tidak ada masalah, berarti kita ambil semua. Nah jadi angka yang ideal itu 800 sampai 1.200. Jadi kalau Bapak menambang kemudian misalnya 8.000, nah itu berarti dipersempit lagi. Nah, di situ inovasi peneliti sangat dibutuhkan di situ. Bagaimana menurunkan dari 8.000 tadi sampai ke 1.200 sampai 800 misalnya yang kita mau analisis hanya jurnal, proceedingnya di-exclude supaya sampai 800 sampai 1.200. Seperti itu, jadi sangat tergantung nanti dengan inovasi penelitinya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa Pak Fuad? Terkait dengan apa tadi Mas? Kalau mau combine dengan apa? Oh, combine dengan review. Combine dengan review, Prof. Bagaimana? Apakah membaca semuanya? Oh iya, combine dengan review itu ya harus kita baca minimal abstraknya, Pak. Iya. Harus, mau tidak mau, karena pada saat kita membuat review itu kan intinya sebenarnya di tabel review ya, di tabel review. Nah, untuk menulis review itu satu baris ya harus dibaca apa temuan signifikansinya. Ya, tergantung apa kolom informasi apa yang kita membutuhkan di tiap kolom itu. Jadi harus dibaca, Pak. Tidak ada cara lain. Ya. Mungkin menambahkan, Prof. Jadi silakan. Kalau saya itu biasanya adalah saya persempit lagi. Saya langsungkan biasanya itu di Scopus, saya tambah 2 kali. Biasanya kalau misalnya kurang 300 kan kurang. Jadi kan kita mau buat gate-nya, kayak seperti perumahannya apa. Kita tambang alfil, tapi ketika kita mau spesifikkan lagi, kita tambang artikel, keywords, artikel, abstrak. Artinya harus ada itu di detail, abstrak, atau keywords. Hanya itu. Setelah itu kita analisis lagi, kemudian nanti dapat siapa citasi paling banyak. Itu kan paling utama. Siapa citasi paling banyak, siapa penulis paling banyak mereview itu. Itu yang kita cari semua artikelnya. Jadi itu memakan waktu dibandingkan kita membaca semua abstrak. Jadi pertama kita harus targetkan abstraknya terhadap keywords kita. Jadi misalnya seperti saya itu kalau nambang alfil itu dapatnya 700, tapi ketika saya nambang pakai artikel itu cuma dapat sekitar 100. Nah, dari 100 itu saya analisis, dari 100 ini mana penulis paling terbanyak, baru saya baca. Jadi saya baca kira-kira sekitar 30 artikel saja, tapi dengan konsep sistematis itu. Jadi cari dulu, yang itu yang susah kalau misalnya tadi kalau kita gunakan terlalu umum, nah itu yang susah, kata Prof. Karena ketika kalau kita juga demikian, masih 400, ya mau tidak mau, kita tetap harus baca, tapi seleksinya pakai seleksi sesuai dengan topik kita apa. Memang makanya itu nanti di nambangnya harus pakai artikel, title, keywords, and abstract. Kalau tidak itu pasti banyak sekali. Nah, itu yang biasanya saya lakukan di literatur review kemarin, yang kan ya itu saya bilang subjektif karena orang Eropanya minta ada literatur review dan itu harus membahas Eropa. Karena Eropa yang paling pertama membuat image based phenotyping itu, jadi kita buatkan literatur review. Nah, kemudian setelah itu ya tadi kita pangkas kira-kira semacam ini. Makanya teman saya dari Italia dia bilang ini kayak systematic review ya. Tapi saya tidak berani bilang systematic review karena konsep analisis saya tadi menambang tidak sesuai dengan konsep Prisma. Dan cuma menambang cuma menyeleksi artikel-artikel berdasarkan subjektivitas tadi terkait dengan abstrak, keywords dan lain-lainnya. Kemudian habis itu dapat sekitar itu, saya ambil artikelnya semua. Kemudian atau saya juga tadi batasi 10 peneliti utama
yang fokus terhadap riset itu yang saya bahas. Atau nanti tambah lagi, ternyata belum serak terhadap 10 itu, tinggal Mas cari lagi dari itu. Nah itu biasanya pentingnya bibliometrik begitu. Daripada saya capek-capek langsung mencari semuanya, membaca semuanya 800, jadi saya kurangi dengan cara itu. Begitu Prof yang kemarin di literatur review. Itu tambahan. Ya, ada lagi pertanyaan ini dari Abigail di kolom chat. Kalau sitasi terbanyak berarti yang relatif terbaru mungkin tidak tersaring. Apakah menimbangkan antara sitasi, antar sitasi dan novelty? Jadi begini, Bi. Jadi itu sangat tergantung dengan kita sebagai peneliti. Misalnya kalau memang kita merasa butuh menampilkan informasi sitasi, ya ditampilkan saja, tapi tidak wajib gitu. Tidak wajib, itu opsional saja. Ya, tentu saja kalau misalnya baru minggu lalu, misalnya Bu Irma publish tentang molekuler, kemudian baru minggu lalu publish, tentu saja belum ada sitasinya. Dan kalau kita nambang data 1 minggu kemudian, kemungkinan besar artikel Bu Irma itu tidak akan tersaring. Dan itu saya kira tidak ada masalah. Kemudian apakah menimbangkan antara sitasi dan novelty? Wah, saya apa ini arti ini? Saya kurang mengerti ini pertanyaannya. Sitasi dan novelty. Mungkin kebaruan itu ya. Maksud saya itu kan dibilang tadi dicarikan yang 10 besar yang paling menarik atau berpengaruh atau apa. Kan yang barusan muncul itu pasti tidak akan jadi dalam 10 besar karena tidak banyak sitasinya kalau dia baru. Tapi ini kalau kita dalam konteks yang kita bicara tadi, kita mau bibliometrik dan juga review antara itu. Erin, tulis dulu bilang recordingnya kan. Itu entah itu yang terstruktur atau yang tradisional ya. Tapi kan yang 10 atau sekian banyak yang mau diambil untuk diskusi lebih dalam. Sebenarnya kalau ada yang kita anggap penting karena dia memang terbaru, ada novelty yang baru muncul, bisakah kita justifikasi walaupun citasinya tidak banyak untuk kasih masuk di dalam yang dipilih untuk itu? Tidak bisa, Emi. Jadi ini kan terkuantifikasi ya. Jadi misalnya kita sebagai peneliti yang kita mau masukkan, misalnya siapa peneliti yang paling banyak sitasinya. Kemudian misalnya Abi tahu peneliti, oh ini banyak sitasinya tapi tidak masuk di 10 besar ya, jangan dimasukkan. Jadi sangat tergantung kita. Ini kan terkuantifikasi sebenarnya. Jadi nanti di Postpure itu terkuantifikasi. Jadi jangan memaksakan misalnya si A saya tahu banyak penelitiannya atau banyak citasinya tapi tidak masuk ya. Jangan dipaksakan masuk. Nah, sempat saya yang di artikel Future Foods itu salah satu reviewernya itu bertanya, saya ini leading di topik tentang intelligent packaging. Kok saya tidak masuk sebagai peneliti produktif? Nah, ternyata setelah kami lihat cara nambang data kami, jadi yang kami masukkan itu kata kuncinya smart packaging. Padahal judul-judul artikel beliau, judul dan di abstraknya, beliau banyak memasukkan intelligent packaging. Padahal memang secara definisi smart dengan intelligent itu mirip gitu. Sempat ya, jadi bisa saja temanya sama ya, kemudian topiknya sama, tapi ada sedikit cara menambang data kita yang berbeda, bisa saja hasilnya berbeda. Karena satu variabel saja yang berbeda, bisa berbeda semua yang lain. Seperti itu. Oke, menarik itu. Ya. Iya, ada yang raise hand, Prof. Apakah masih bisa, Prof? Masih ada waktu tak? Nah, penanya terakhir mungkin, Pak Wadi, ini sudah duhur ini. Sudah duhur. Iya, disilahkan kepada Bapak Muhammad Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, Prof. Ini mungkin agak teknis sedikit, Prof. Jadi dari
saya sempat ikut pelatihan dari Prof juga beberapa waktu lalu. Kemudian saya coba menambang data, kemudian data itu saya sampai filter di OpenRefine, tapi saya ada kendala ketika di Tableau, Prof. Saya mau tampilkan occurrence atau penelitian tersebut berdasarkan demografinya, berdasarkan pemetaannya. Nah, itu apakah data dari yang kita tambang dari Scopus itu bisa langsung kita proses di Tableau atau ada proses yang saya lewatkan sehingga tidak muncul koordinat-koordinatnya, Prof. Nah, ini mungkin hanya itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wah, ini memang sangat teknis ya. Teknis sekali, Prof. Sangat teknis pertanyaannya. Jadi yang kita olah di Tableau itu ya data CSP juga. Data CSP juga. Nah, di titik kritis di Tableau itu ketika memasukkan CSP-nya. Masukkan CSP-nya, kemudian pemberian koordinatnya. Kapan salah-salah itu ya petanya tidak akan muncul gitu. Kalau Pak siapa tadi itu Pak Muhammad Irfan masih penasaran, silahkan ke tempat saya di LPPM lantai 3, di LPPM lantai 3 di ruang Kandrea. Nanti kami ajarkan bagaimana cara menampilkannya, ya. Baik, Prof. Terima Di kasih jam banyak. kerja. Prof. Iya. Menambahkan, silakan. Prof. Biasanya itu yang kami ambil juga tuh di Foursquare, karena tampilan dari Foursquare itu negara, karena ada interaksi negara. Kita ambil di situ. Ada ya nanti secara teknis lah, tapi intinya itu setelah CSV masuk Foursquare, sebelum kita ekstrak juga screenshot itu terkait itu, kita juga bisa di save. Save itulah yang nanti dimasukkan ke Tableau untuk membuat suatu demografi yang bagus dan longitudinal dan koordinatnya itu sesuai. Ya, itu yang biasanya kita lakukan, tapi teknisnya harus memang ke Kandrea Jurnal karena itu tidak bisa jelaskan di sini. Sangat teknis sekali, tapi konsepnya dari Foursquare. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nanti insya Allah main-main ke depan. Ya, bagaimana Pak Irfan? Cukup nih, jam 12 menit. Iya. Dengan berakhirnya penjelasan atas pertanyaan Bapak Irfan, maka webinar kita pada pagi hari ini kami akhiri. Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri Bapak dan Bapak ke MC. Alhamdulillah. Cek sudah Ibu ya. Alhamdulillah kita telah sampai di kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat kita peroleh dan nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala mungkin ada salah-salah kata dan mungkin juga perbuatan. Di akhir kata saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Irfan.